Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marianus Kevinodo dengan NPM 4525210123. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar fisika, yaitu menjelaskan tentang program-program yang telah saya kerjakan dari tugas program 1 sampai program 13. Oke, langsung saja kita masuk ke program yang pertama atau tugas pertama. Oke, pada tugas pertama itu saya mendapatkan soal, yaitu ubahlah besaran massa 10 kg dalam satuan gram. Kemudian tulislah hasilnya dengan format 10 kg sama dengan berapa gram. Oke, di sini di codingannya itu kita masukkan bahwa integer kilogram itu sama dengan 10, di mana kita tahu dalam soal itu bahwa massa besaran massanya itu 10 kg. Terus yang ditanya itu integral gram, dimana rumus gram itu gram sama dengan kilogram dikali 1000. Maka hasil outputnya ini, di sini hasil outputnya adalah konversi satuan massa sama dengan 10 kg sama dengan 10.000 gram. Hasil dari 10 kali 1000 gram. Oke, pada tugas pertemuan kedua fisika, saya mendapatkan sebuah soal, yaitu sebuah pesawat terbang mulai bergerak dari suatu keadaan diam di atas landasan pacu sepanjang 900 meter. Agar bisa lepas landas, pesawat harus mencapai kecepatan 50 km per jam, tepat saat berada di ujung landasan. Hitunglah besar percepatan pesawat yang harus dimiliki pesawat tersebut dalam satuan meter per second kuadrat. Oke, di sini codingannya itu integer main, terus dimana yang kita ketahui itu double F kilometer sama dengan 50, terus double S atau second sama dengan 900 atau panjang landasannya. Terus di sini kita akan mengkonversi kilometer atau jam itu ke meter per second, yaitu kita double F sama dengan F ke kilometer kmh dikali 1000 per 3600. Terus bagian ketiganya kita akan menghitung percepatan, di mana double A sama dengan F dikali F per 2 dikali S, di mana kita akan menampilkan hasil yang pertama itu kecepatan dalam meter per second, terus panjang landasan, terus percepatan pesawat, yaitu meter per kuadrat. Oke, retur O. Terus hasil outputnya adalah kecepatan pesawatnya, yaitu 13,8889, terus dengan panjang landasan yaitu 900. Terus kecepatan pesawatnya adalah dalam satuan meter per second kuadrat, yaitu 0,107167. Maka menjawab pada soal itu, hitunglah besar percepatan tepat yang harus dimiliki pesawat tersebut dalam satuan meter per second kuadrat. Maka hasil percepatan pesawatnya yaitu 0,107167. Oke, pada pertemuan ketiga saya mendapatkan soal, yaitu sebuah benda ditempatkan miring ke atas dari ketinggian awal 75 meter di atas tanah dengan kecepatan awal 150 meter per second dengan sudut elevasi 30 derajat terhadap bidang datar. Jika percepatan gravitasi bumi dianggap 10 meter per second kuadrat, itulah total waktu benda berada di udara mulai dari ditembakkan hingga sampai menyentuh tanah kembali. Oke, di sini kita akan masuk ke codingannya, itu yang pertama integer main, terus float FO sudut H, G, float FOY T, T, right, dimana kita akan melakukan inputan, yaitu dengan tujuan biar kelihatan lebih fleksibel, yaitu masukkan kecepatan awal yaitu dalam satuan meter per second sin FO, terus sudutnya yang kedua masukkan sudut dan derajat yaitu sin sudut, terus masukkan ketinggian awal M sin H.
G, di mana kita ketahui G sama dengan 10. G nya itu sama dengan gravitasi 10. Terus kita masuk keduanya itu konversi ke radian. Rad sama dengan sudut dikali 3,14 per 180. Terus komponen vertikal FOY sama dengan FO dikali sin rad. Yang berikutnya hitung waktu total, yaitu dengan T sama dengan FOY ditambah start dalam kurung FOY dikali FOY plus 2 dikali Y dikali H per G. Maka akan kita munculkan itu total waktu di udara per T detik and retur O. Maka hasil outputnya adalah ini, dimana kita akan masukkan kecepatan awal, dimana diketahui bahwa di dalam soal yaitu dengan kecepatan awal 150, maka kita akan masukkan angka 150, terus masukkan sudut derajat, dimana diketahui dalam soal bahwa sudutnya yaitu 30 derajat, maka kita akan masukkan dalam 30 di sudut derajatnya, yaitu yang kedua masukkan ketinggalan awal, dimana pada soal juga tadi dimana dibilangnya dari ketinggian awal 75 meter, maka kita masukkan 75 di sini. Maka total waktu di udaranya yaitu 15,9345 detik. Oke, pada tugas pertemuan keempat saya mendapatkan sebuah soal, yaitu sebuah benda bermassa 10 kg ditarik di atas lantai mendatar oleh gaya F1 sama dengan 100 Newton yang membentuk sudut 60 derajat terhadap arah mendatar. Pada arah berlawanan bekerja gaya lambat F2 sama dengan 30 Newton. Maka soalnya hitunglah yang pertama komponen gaya mendatar dari F1, kedua resultan gaya total yang bekerja pada benda, yang ketiga percepatan gerak benda dalam meter per second kuadrat. Oke, dimana dalam kuningan yang pertama itu kita masukkan integer main. Terus yang berikutnya kita akan mendeklarasikan variabel, dimana double F1 sama dengan 100, double F2 sama dengan 30, dimana 100 ini gaya Newton pertama dalam Newton, terus F2 itu gaya kedua, terus double M 10 yaitu massa benda kilogram, terus double sudut 60 derajat, terus double P sama dengan 3,14159, double radian, Fx, resultan, percepatan. Oke, berikutnya kita akan mengkonversi sudut dari derajat ke radian. Oke, dengan rumus radian sama dengan sudut dikali pi per 180. Setelah itu kita akan menghitung komponen horizontal gaya F1, dimana Fx sama dengan F1 dikali cos radian. Terus berikutnya kita akan menghitung resultan gaya, dimana resultan sama dengan Fx dikurang F2. Terus untuk menghitung percepatan dengan rumus percepatan sama dengan resultan per M. Terus kita akan menampilkan hasil. Yang pertama itu perhitungan percepatan benda, gaya F1 sudut, komponen horizontal, gaya F2 resultan gaya, massa benda, dan percepatan. Maka hasil outputnya adalah yang pertama percepatan benda dengan gaya F1 sama dengan 100 Newton, dimana diketahui F1 sama dengan 100 Newton, terus dengan sudut 60 derajat, terus komponen horizontalnya 50,0001 Newton, terus diketahui bahwa gaya F2 nya yaitu 30 Newton, terus resultan gayanya yaitu sama dengan 20,0001 Newton dengan massa benda 10 kg. Maka percepatannya adalah 2,000001 meter per second kuadrat. Berikutnya pada pertemuan kelima saya mendapatkan soal
yaitu pada gelombang bunyi mempunyai 1 dikali 10 kurang 5 watt per meter persegi dan 1 dikali 10 dikurang watt per meter persegi. Perbedaan interval integernya dalam dB adalah maka dalam programnya yaitu kita akan langsung ke integer main, di mana double i itu sama dengan 1e dikurang 5. Terus di double i2 sama dengan 1e dikurang 4. Terus double delta atau yang kita ini dB. Terus dengan rumus selisih taraf intensitas yaitu delta sama dengan 10 dikali long 10 long 10 dalam kurung i2 per i1. Maka kita akan menampilkan yaitu selisih taraf intensitas yaitu delta dB dengan dB NDL return O. Maka hasil output programnya yang pertama yaitu selisih taraf intensitasnya itu 10 dB. Kenapa 10 dB? Hasil rumus dari ini 10 dikali itu, terus I1 dibagi I2 dibagi I1. Oke, pada pertemuan ke-6 saya mendapatkan sebuah soal di mana soalnya sebuah pemancar radio mengirimkan sinyal ke penerima 7000 mm melalui dua jalur bersama-sama. Salah satunya langsung dari pemancar ke penerima, yang satu lagi memantul ke bukit yang berjarak x tepat di belakang penerima. Maka di sini soalnya hitunglah nilai x. Oke. Pada soalnya pada programnya itu yang pertama integer main itu dimana soalnya tadi sebuah pemancar radio mengirimkan sinyal ke penerima dengan 7000 mm melalui dua jalur, dimana jalur satu itu langsung pemancar, terus dari pemancar langsung ke penerima. Jalur 2 itu pemancar terus dia ke bukit baru ke penerima. Maka yang ditanya ini jarak bukit x tepat di belakang penerima. Maka yang kita ketahui yang pertama double jarak langsung dalam milimeter sama dengan 7000 mm. Terus double jarak langsung m kurang jarak langsung dalam milimeter atau per 1000 yaitu konversi ke meter atau kurang 7 m. Terus double lambda yaitu panjang gelombang dalam meter. Terus integer jenis yaitu 1 kurang konstruktif, 2 dikurang destruktif. Terus integer orda yaitu orda interferensi m kurang 0 m 0,1 2 0,1,2, sampai dan seterusnya. Terus kita akan pertama menghitung jarak bukit x, terus jarak pemancar ke penerima, terus masukkan panjang gelombang radio dari sin lambda, terus soalnya itu jenis intervensi yang diinginkan. Yang pertama itu konstruktif atau saling menguatkan, destruktif atau saling melemahkan. Pilih terus sin jenis, terus masukkan ke orde m 0, 1, 2, dan seterusnya. Terus double beda lintasan, dimana double lintasannya itu kurang 2 dikali x. Syarat konversi beda lintasan kurang m dikali lambda. Syarat destruktifnya yaitu beda lintasan kurang m ditambah 0,5 dikali lambda. Maka jika if jenis 1 konstruktif itu beda lintasan sama dengan orde dikali lambda, x sama dengan beda lintasan per 2,0. Maka di sini else
destruktif yaitu beda lambda sama dengan OR-D plus 0,5 dikali lambda. Maka akan muncul maka hasil outputnya adalah seperti ini. Hasil outputnya yaitu yang pertama, program menghitung jarak bukit X, jarak pemancar ke penerima, di mana yang kita ketahui adalah 7 meter dari koefisiensi 7000 mm, maka hasilnya 7 meter. Masukkan panjang radiometer yaitu 3. Terus jenis intervensi yang diinginkan 1, dimana di sini akan masuk opsi 1, 2, 3, maka kita pilih 2, detektif saling melemahkan. Masukkan ORDM 1,2, maka kita akan masukkan 0, maka hasil untuk intervensi destruktif ORDO 0 adalah yaitu beda lintasan sama dengan 2x sama dengan 1,5000 meter. Berarti jarak bukit di belakang penerima X sama dengan 0,7500 meter. Terus jarak bukit di belakang penerima X sama dengan 750,0000 mm. Jadi penjelasan jalur langsungnya yaitu 7, dimana penjelasannya jalur langsungnya itu 7000 meter. Terus jalur pantung sama dengan 7000 ditambah 2 dikali 0 0,7500 sama dengan 8.5000 meter. Terus berikutnya pada pertemuan ke-7 saya mendapatkan soal waktu yang dibutuhkan gelombang longitudinal untuk merambat dari A ke B adalah 1 sekon. Berapakah frekuensi gelombang tersebut? Oke, pada programnya yang pertama integer main code, yang pertama frekuensi gelombang. Terus berikutnya yang diketahui dari soal bahwa double T sama dengan 1 atau waktu dalam waktu. Menit T adalah 1 second. Jauh diketahui, terus waktu tempuh T per second. Maka inputannya adalah double panjang gelombang, jumlah gelombang. Masukkan data tambahan, jauh panjang gelombang lambda dalam meter, Cin panjang gelombang, jauh jumlah gelombang selama T atau terus second, terus Cin jumlah gelombang. Maka kita akan melakukan validasi inputan. Jika if panjang gelombang tidak lebih kecil sama dengan 0, maka jumlah gelombang dan jumlah gelombang lebih kecil sama dengan 0, maka input tidak valid atau nilai harus lebih dari 0, dimana nilainya harus lebih dari 0. That's all. And penyelesaian del. Terus lanjutannya kita akan melakukan periode double, dimana double T sama dengan T per jumlah gelombang. Terus untuk mengukur frekuensinya yaitu double frekuensi sama dengan 1 per T. Terus untuk mencari kecepatan gelombang yaitu double kecepatan sama dengan panjang gelombang dikali frekuensi. Maka format outputnya adalah code fixed terus superposition 2. Maka code periode T sama dengan T per N. Terus code kosong atau second, second. Terus yang berikutnya code NDL. Terus berikutnya code frekuensi F sama dengan 1 per T. Code Hertz dalam frekuensi itu Hertz. Terus code kecepatan F sama dengan lambda dikali F. Maka kesimpulan sampai akhir retro O, maka hasil output dari program itu adalah yang pertama diketahui waktu tempuh T, yaitu dimana dalam soal tadi mengatakan bahwa waktu tempuhnya yaitu 1 second.
Terus kita akan diminta masukkan data tambahan. Panjang gelombang lambda dalam meter yaitu 2. Terus jumlah gelombang selama 1 second adalah 3. Maka penyelesaiannya adalah periode T sama dengan T dikali T per N, maka 1/3. Maka hasilnya 0,33 second. Terus frekuensi F tadi rumusnya adalah 1/T periode, di mana hasilnya adalah 3 Hz. Maka untuk mengetahui kecepatannya dalam bentuk F yaitu dimana rumusnya itu lambda dikali frekuensi. Lambda dikali frekuensi hasilnya 6 meter per second. Jadi kesimpulannya adalah frekuensi gelombang yaitu sama dengan 3,00 Hz. Maka program selesai. Terus pada pertemuan ke-8 saya mendapatkan soal yaitu sebuah pipa organ terbentuk pada kedua ujungnya yang memiliki panjang 5 desimeter. Cepat rampat bunyi di udara pada saat itu 340 meter per second. Hitunglah frekuensi nada dasar atau harmonik min 1, nada dasar, nada atas pertama harmonik min 2, dan nada atas kedua harmonik min 3 yang dihasilkan pipa tersebut dalam satuan Hertz. Maka di sini kita akan mencari intertermain double MKO. MKO itu inisial saya, Menandus Kevin Odom, terus L, DM, MKO, L, MKO, F. Maka terus pakainya double MKO F1, MKO F2, terus MKO F3. Maka kita akan masukkan panjang pipa dalam desimeter, terus Jin MKO L DM. Terus setelah itu kita akan meminta masukkan cepat rampat bunyi dalam satuan meter per second, maka Jin MKO F. Setelah itu kita akan mengkonversi desimeter ke meter, di mana rumusnya adalah MKOL sama dengan MKOL DM per 10. Terus setelah itu kita akan menghitung pipa organa terbuka, di mana MKOF1 sama dengan 1 dikali MKOF per 2 dikali MKOL. Terus menghitung MKOF2 sama dengan 2 dikali MKOF per 2 dikali MKOL. Terus MKOF3 sama dengan 3 dikali MKOF per 2 dikali MKOL. Maka kita akan menampilkan bahwa minta itu tuh harmoni pertama F1 sama dengan MKOF1 sama dengan Hertz. Terus harmoni kedua F2 sama dengan MKOF2 Hertz. Terus harmoni ketiga F3 sama dengan MKOF3 maka dalam satuan Hertz. Maka retro. Maka hasil output dari program di atas adalah yang pertama kita akan diminta untuk masukkan panjang pipa dalam desimeter. Terus dimana pada soal udah diberikan kejelasan bahwa kedua ujungnya memiliki panjang 5 desimeter. Maka kita akan tuliskan 5 di sini. Terus di sini masukkan cepat rampat bunyi dalam meter per second, di mana di sini cepat rampat bunyi di udara pada saat itu yaitu 340, maka kita akan masukkan nilainya 340. Maka hasil dari harmonik pertama yaitu F1 yaitu 340, terus harmonik Hertz, terus harmonik keduanya itu F2 yaitu 680 Hz, terus harmonik ketiganya itu F3 nya itu sama dengan 1020 Hz. Oke, berikutnya pada tugas pertemuan ke-9 saya mendapatkan sebuah soal bahwa yang pertama itu sebuah pegas ditarik dengan gaya sebesar 8 Newton sehingga bertambah panjang sebesar 0,02 meter. Kemudian pada pegas yang sama digantungkan beban bermassa 2 kg. Jika G sama dengan 10 meter per second kuadrat, maka tentukan
A. Konstanta gaya pegas K dalam Newton per meter. Terus B. Pertambahan panjang pegas saat digantung beban tersebut, nyatakan dalam meter dan sentimeter. Oke, maka programnya adalah itu langsung ke integer main, terus float f, x1, m, g, k, x2. Terus start atau give-nya itu dimana diketahui nilai f-nya itu 8 atau gaya, terus x1-nya itu 0,2 meter, itu pertambahan panjang atau meter, terus m-nya itu massa 2, terus gravitasinya yaitu 10. Maka rumusnya itu menentukan K yaitu sama dengan K sama dengan F per X1. Terus untuk menentukan untuk menghasilkan X2 sama dengan rumus X2 yaitu M dikali G per K. Maka kita akan menampilkan menghitung simpanan pegas, terus jauh konstanta pegas yaitu K dalam satuan Newton per meter, terus simpanan pegas X2 dalam satuan meter, terus simpanan pegas X2 dikali 100 dalam satuan cm, letter O. Maka hasil dari outputnya adalah menghitung simpanan pegas. Yang pertama itu konstanta pegas, di mana konstanta pegasnya itu sama dengan 400 Newton per meter. Hasil rumus dari F per X1. Terus simpanan pegasnya itu 0,05 meter. Terus simpanan pegasnya, mana simpanan pegasnya 0,5 meter, terus simpanan pegasnya adalah 5 cm. Maka program selesai. Oke, pada pertemuan ke-10 saya diberikan soal, yaitu diberikan sebuah gelombang transversal memiliki frekuensi sebesar 0,25 Hz. Jika panjang gelombang adalah 0,125 meter, tentukan cepat rambat gelombang tersebut, nyatakan dalam satuan cm per detik. Oke, di sini akan menambahkan include manip yaitu tujuan untuk stratification atau fixed, terus included string yaitu untuk string. Oke, dimana di sini kita akan masukkan fungsi yang pertama itu menampilkan garis pemisah, dimana kita akan masukkan void cetak garis atau char karakter, integer panjang. Terus for jika integer i sama dengan 0 atau i lebih besar panjang plus i plus count karakter. Terus handle fungsi kedua yaitu untuk menghitung cepat rambat gelombang dalam satuan meter per second. Parameter dimana frekuensinya frekuensi gelombang dalam hertz, terus panjang gelombang itu panjang gelombang dalam satuan meter, terus retur itu cepat lambat dalam meter per second, dimana itu maksudnya program kode itu double hitung cepat rambat, yaitu double frekuensi, double panjang gelombang. Karena lanjutannya adalah retro frekuensi dikali panjang gelombang. Maka berikutnya fungsi kedua yaitu untuk mengkonversi meter per second ke centimeter per second. Parameternya itu yaitu nilai ms dibagi nilai ms, nilai dalam meter per second, retur nilai dalam sentimeter. Maka kita masukkan double konversi CMS, yaitu double nilai ms, retur nilai ms kali 100,0. Maka program utamanya itu integer main, mana kita akan melakukan deklarasi variabel dengan double f, terus f ini frekuensi, terus double lambda itu panjang gelombangnya,
terus double lambda cm itu panjang gelombang dalam cm, terus double F itu cepat lambat, terus double F CMS itu cepat lambat dalam satuan cm per second. Maka inisialisasi nilainya yaitu sesuai soal yaitu F, dimana diketahui F sama dengan 0,25 dalam satuan Hertz, terus lambdanya yaitu 0,125 dalam satuan meter. Berikut kita akan melakukan proses perhitungan, dimana terus berikutnya kita konversi gelombang ke cm. Lambda sama dengan lambda dikali 100,0. Maka setelah itu kita akan menghitung cepat lambat dalam meter per second, yaitu rumusnya itu F ms sama dengan hitung cepat lambat per dalam kurung F, lambda. Setelah itu kita akan mengkonversi ke cm per second, mana F CMS sama dengan konversi CMF dalam kurung FMS. Maka output tampilan hasil yaitu Joule Endel cetak garis sama dengan 52, terus Joule cepat lambat gelombang transversal cetak garis per 52. Data di mana kita akan masukkan data inputannya yaitu Joule Endel, data inputan Endel cetak garisnya itu 52, Joule fixed strapation 3, Joule frekuensi gelombang F dalam satuan Hertz, terus panjang gelombang lambda dalam satuan meter, terus lambda cm dalam satuan cm. Oke, proses penyelesaiannya itu kita akan masukkan proses atau penyelesaian. Joule atau penyelesaian cetak garis 52, rumus F kurang 1 dikurang lambda. Joule F yaitu F dalam satuan Hertz kali lambda dalam M. Maka terus Joule F M, terus konversi ms ke cm, dimana Joule F fms terus ms dalam satuan meter per second dikali 100 Joule Endel. Maka hasil akhirnya Joule 52 fixed multiplication 2 hasil F FCMF cm per second cetak garis 52 Joule Endel per O. Maka hasil output programnya itu yang pertama kita akan melihat bahwa tulisannya cepat lambat gelombang transversal data inputan, dimana frekuensi F nya itu sama dengan 0,250 Hz, panjang gelombang lambda dalam satuan lambdanya yaitu panjang lambda sama dengan 0,125 meter, sama dengan dalam satuan cm-nya yaitu 12,500 cm. Maka penyelesaiannya adalah rumus dimana F sama dengan F dikali lambda, dimana F nya tadi diketahui bahwa 0,250, maka F sama dengan 0,250 Hz dikali 0,125 meter, terus hasilnya F sama dengan 0,031 meter per second. Setelah itu konversi meter per second ke cm per second, maka F sama dengan 0,031 meter per second dikali dikali 100, hasilnya adalah F sama dengan 3,12 cm per second. Oke, berikutnya pada pertemuan ke-11 saya mendapatkan soal bahwa soalnya suatu gelombang stasioner mempunyai persamaan Y sama dengan 0,2 cos 5 nx sin 10 t y dan x dalam meter dan t dalam second. Maka soalnya hitunglah jarak antara perut dan simpul yang berurutan pada gelombang tersebut. Terus di sini kita akan langsung ke konstanta double PI sama dengan acos 1 min 1
terus nilai pi yang presisi. Terus berikut kita akan masukkan fungsi yaitu untuk mencetak garis pemisah. Maka kita akan masukkan void cetak garis pemisah char c integer n, integer n for integer i sama dengan 0, i lebih besar dari n, i plus plus count i plus plus, maka count n. Berikutnya kita akan melakukan fungsi yaitu untuk menghitung panjang gelombang dari bilangan gelombang K parameter dengan K bilangan gelombang dalam rad milimeter. Terus return panjang gelombang lambda m. Terus kita akan masukkan double hitung lambda double K yaitu return 2,0 dikali pi. Berikutnya kita akan maksud dalam fungsi yaitu untuk menghitung jarak perut ke simpul sama dengan lambda per 4. Parameternya yaitu lambda sama dengan panjang gelombang m dalam satuan meter, yaitu retur jarak perut ke simpul berurutan. Maka kita akan masukkan double jarak perut simpul yaitu double lambda, retur lambda per 4,0. Setelah itu berikutnya kita akan melakukan fungsi yaitu untuk menghitung posisi perut ke n atau antinode. Perut saat cos kx sama dengan plus per min 1, kx sama dengan n pi sama dengan x, terus n dikali pi per k sama dengan n lambda 2. Maka kita akan masukkan double posisi perut integer n double lambda, double lambda retur n dikali lambda per 2,0. Berikutnya kita akan masuki fungsi yaitu untuk menghitung posisi simpul ke n node, dimana simpul saat cos kx sama dengan 0, kx sama dengan 2n plus 1 tambah 1 dikali pi per 2, dimana nilai x nya sama dengan 2n plus 1, 2n tambah 1 dikali lambda per 4. Maka kita akan masukkan double posisi simpul dimana integer n, double lambda, return dimana hasilnya 2 dikali n tambah 1 kali lambda per 4,0. Maka program utamanya adalah berikutnya integer main. Terus berikutnya kita akan melakukan deklarasi atau instalasi, dimana double A sama dengan 0,2 yaitu amplitudenya yaitu 0,2, double K sama dengan 5,0 dikali pi atau bilangan double K itu bilangan gelombang, terus double omeganya itu sama dengan 1,0 kali pi yaitu frekuensi sudutnya dalam. Terus di sini kita akan bertanya double lambdanya atau panjang gelombangnya, terus double jaraknya, jarak perut ke simpul, terus double jarak dalam sentimeter. Terus jika kita akan melakukan proses perhitungan di mana lambda sama dengan hitung lambda dalam kurung K, terus jarak sama dengan jarak perut simpul dalam kurung lambda, maka jarak cm yaitu sama dengan jarak dikali 100,0. Maka kita akan masukkan output chain count fixed represent 4. Terus garis dengan 56 garis masukkan angka, terus analisis gelombang sintoner cetak garis sama dengan 56. Cetak garis ini bahwa 50 angka yang harus kita cetak, batas untuk yang kita cetak yaitu 50 angka. Jauh proses pengembangan 56. Terus berikutnya di tabel posisi perut dan simpul jauh ini semua kuningannya retur on, maka
hasil outputnya adalah yang pertama itu analisis gelombang sintoner persamaan, yaitu persamaan gelombang Y sama dengan 0,2 cos 5 dikali pi dikali x sin 10 dikali pi dikali t. Untuk umumnya Y sama dengan A cos kx sin omega dikali t, dimana kita akan melakukan identifikasi parameter. A sama dengan 0,2000 meter dalam amplitudo. K sama dengan 5 dikali pi sama dengan 15,7080 radius kilometer atau bilangan gelombang. Terus omega sama dengan 10 dikali pi, yaitu 31,4159 rad meter second. Terus penyelesaiannya, yang pertama itu hitung panjang gelombang, mana panjangnya lambda sama dengan 2 dikali pi per k, maka hasilnya 2 dikali pi per 5, lambda sama dengan 2 dikali pi per 5 dikali pi, lambdanya yaitu sama dengan 2 dibagi 5 per 5, yaitu hasilnya 0,4000 meter. Berikutnya soal kedua itu jarak perut ke simpul berurutan. Jarak sama dengan lambda per 4, maka hasilnya jarak sama dengan 0,4000 per 4. Hasil jarak perut simpul sama dengan 0,10 meter, maka kita akan ubahkan dalam satuan cm, yaitu 10,00 cm. Benar, kita akan masukkan tabel posisi perut dalam simpul. Perut untuk antinode sama dengan P kurang amplitudo maksimum, N sama dengan 0, hasilnya X sama dengan 0,00 meter, N1 X sama dengan 0,20, terus N2 0,40, N3 X nya itu 0,60 meter, N sama dengan 4, X nya itu sama dengan 0,80 meter. Maka simpul node atau amplitudo node yaitu N sama dengan 0, X nya itu 0,10, N sama dengan 1, X nya itu 0,30, N2 X nya itu 0,50, N3 itu X sama dengan 0,30 meter. Maka program selesai. Oke, pada pertemuan ke-12 saya mendapatkan soal dimana soalnya sebuah kapal menjauhi gelombang di mana panjang gelombang 900 cm dengan frekuensi sumber bunyi pada saat itu sebesar 90 Hz dan kecepatan pendengar sebesar 900 meter per detik. Berapa? Maka soalnya ditanya berapa frekuensi yang didengar oleh pendengar. Maka di sini dalam programnya yaitu kita akan langsung ke intertermine, itu kita akan melakukan deklarasi variabel di mana double lambda cm, vs, fp, double lambda, f, fp. Maka inputannya adalah efek Doppler atau kapal menjauhi gelombang, terus masukkan panjang gelombang dalam satuan cm, sin lambda cm, terus masukkan frekuensi sumber dalam satuan hertz sama sin fs, terus masukkan kecepatan pendengar dalam meter per second, terus sin fp. Maka prosesnya adalah rumusnya adalah lambda sama dengan lambda cm per 100,0. Terus untuk menentukan nilai f nya sama dengan lambda dikali fs, terus fp sama dengan fs dikali dalam kurung f kurang fp per f. Maka hasil kita akan melakukan outputnya yaitu hitung perhitungan, terus ini panjang gelombang dalam lambda yaitu m dalam 1 meter .
Ikut hasil outputnya, chain, hasil perhitungan, simbol, panjang gelombang, kecepatan bunyi, frekuensi sumber. Maka hasil outputnya adalah mana kita akan diminta masukkan panjang gelombang dalam 1 cm, mana tadi dijelaskan bahwa panjang gelombangnya itu 900. Terus kita akan diminta masukkan frekuensi gelombang dalam 1 Hz yaitu 900, terus masukkan kecepatan pendengar itu 900. Maka hasil dari perhitungannya itu panjang gelombang yaitu sama dengan 9,00 meter. Terus kecepatan bunyinya dalam tujuan F yaitu 8100,00 meter per second. Terus frekuensi sumbernya yaitu 900,00 Hz. Terus kecepatan pendengarnya adalah 900,00 Hz. Jadi frekuensi yang didengar FP yaitu 800,00 Hz. Itu pada pertemuan terakhir atau pertemuan ke-13 saya mendapatkan soal yaitu nilai U sama dengan 30. Hitunglah bilangan match dan besarkan jawaban yang Anda tentukan wilayahnya. Itu bilangan match. Yang pertama akan kita masuk ke integer main, yaitu dimana kita mengetahui double match sama dengan 30. Setelah itu jauh program bilangan match yaitu MK ini selesai. Terus C jauh nilai match and del. Jika match lebih besar 1 lebih pada pertemuan ke-13 yaitu pertemuan terakhir saya mendapatkan soal nilai U sama dengan 30. Hitung bilangan match dan berdasarkan jawabannya Anda tentukan wilayahnya. Sini integer main double match sama dengan 30. Terus jauh dengan program match MKO jauh nilai match and del. Jika match lebih kecil 1 jauh wilayah supersonic. Terus jika match sama dengan 1 jauh wilayah sonic. F jika match lebih besar dari 1 dan match lebih kecil dari 5 maka wilayah supersonic. F wilayah hypersonic. Berikutnya kita akan jika lebih dari 5 maka wilayah hypersonic. Dibuat oleh Martin. Maka hasilnya adalah program bilangan match MKO nilai matchnya itu 30, maka wilayahnya yaitu hypersonic. Kenapa wilayah hypersonic? Karena di sini dijelaskan bahwa jika massnya itu lebih besar dari 1 dan massnya itu lebih besar dari 5, tidak lebih besar dari 5 maka wilayah hypersonic. Karena ini nilainya 30 maka di sini dijelaskan bahwa wilayah hypersonicnya itu berarti wilayah hypersonicnya itu lebih besar dari angka 5, dari 6 sampai berikutnya sampai terusnya bahwa itu masuk dalam wilayah hypersonic. Oke, mungkin sekian dari presentasi saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.